Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Nah, pada saat ini saya akan berikan kesempatan tamu saya untuk bertanya. Ibu lagi? Boleh, untuk memulai yang lain. Silakan. Tadi melanjutkan mengenai zakat tadi Pak Quraish ya. Karena kita ini adalah, saya terutama ada pengusaha ya, rumah pengusaha. Saya ingin bertanya apakah boleh zakat itu kita lakukan per bulan gitu. Karena kalau saya kadang-kadang kalau kita per tahun kita lupa ya Pak berapa jumlahnya. Apakah itu boleh dalam kita bulan zakatkan gitu? Bagus. Jadi begini, zakat itu baru wajib kalau zakat harta benda, perdagangan, usaha, baru wajib setelah setahun kita miliki. Dan setelah dipotong pengeluaran yang penting. Ada sisa dari harta itu senilai 86 gram emas, maka kita mengeluarkan 2,5% setelah dimiliki setahun. Itu satu. Ada lagi yang dinamai zakat profesi, bukan perdagangan. Zakat profesi ini ada yang menganalogikannya dengan zakat emas dan perak dan perdagangan tadi. Ada juga yang menganalogikannya dengan zakat tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan itu dikeluarkan setiap panen. 1/20 dari hasil panen. Nah, kita melihat bahwa ada orang-orang yang memang setiap kalau dia tunggu setahun boleh jadi setan datang. Kebanyakan sudah ini, padahal cuma 2,5%. Maka dia mengeluarkan per bulan dengan niat bahwa itu zakatnya. Nanti setelah setahun dia bisa hitung. Kalau masih kurang dia tambah, kalau berlebih menjadi sedekah. Nah, itu kalau kita analogikan dengan zakat perdagangan. Tapi kalau kita analogikan dengan zakat tumbuhan, setiap datang keluarkan deh. Keluar. Iya, dan itu menurut saya lebih bagus karena tidak terlalu terasa itu. Ya, betul. Jadi bisa sekali, Bu, bisa sekali. Betul. Masih masalah zakat nih Pak, tadi kan ada 8 orang yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya adalah kita boleh membayar orang yang terlilit hutang ya Pak. Ya. Nah kalau orang yang terlilit hutangnya ini semakin lama semakin menumpuk, tapi kita nggak tahu dia berhutang untuk apa. Kalau berhutangnya untuk dalam arti kata yang tidak baik digunakannya, apa kita masih punya kewajiban untuk membayar zakat itu? Iya, betul. Jadi begini, itu sebabnya diperlukan orang-orang yang melihat ini orang wajar dapat zakat atau tidak. Kalau orang yang dililit hutang, dia berhutang untuk minum minuman keras, untuk melakukan kemaksiatan, kenapa mau dibantu? Ya kan? Jadi orang-orang yang terlilit hutang akibat sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu kita bantu. Saya kira ya. Kita udah nggak punya kewajiban kalau gitu ya Pak? Ya, tidak. Baik. Silakan Winda, ingin bertanya. Aku agak mundur sedikit ya tadi kan, lewat dari zakat. Tadi kan Pak Quraish sempat bilang jangan mengagumi yang lebih dari kita, maksudnya yang kaya, yang mobilnya, hartanya, yang anak-anaknya gitu. Tapi kalau misalnya kita mengagumi mereka, mengidolakan mereka, maksudnya untuk motivasi itu gimana tuh, Pak Quraish? Bagus. Kita tidak dilarang mengagumi sesuatu yang baik, itu prinsipnya, ya kan? Anda kagumi penyanyi apa sih yang Anda kagumi? Bisa jadi kan orang-orang, ya toh banyak nih penyanyi. Boleh kagumi suaranya, cara dia menyampaikan. Tapi apakah dia memfungsikan keistimewaan suaranya atau kekayaannya ini sesuai dengan nilai-nilai agama atau tidak? Saya beri contoh, penyanyi ini, ya toh. Dia menyanyikan lagu-lagu yang mengajak orang untuk durhaka. Boleh enggak saya kagum? Jangan kagumi dia. Begini juga tadi. Harta itu bagus. Semakin banyak uang Anda semakin bagus. Tetapi harta mempunyai fungsi sosial. Jangan kagum pada orang yang memiliki harta yang tidak memfungsikan hartanya sesuai dengan fungsi yang ini.
Jadi jangan kagum kepada mereka yang punya harta banyak, yang punya anak, yang punya ini, yang sifatnya dan kelakuannya bertentangan dengan nilai-nilai itu. Jadi pilih-pilih dong yang dikagumi. Saya kira itu maksudnya ya. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, tapi sabar ya Bu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali lagi di Tafsir Al-Misbah.